Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tuban akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching. Bersama saya Yusra Nur Aini dari UPT SD Negeri Binangun 3. Saya Ramadan dari UPT SD Negeri Mulyorejo. Dan saya Titi Eko Pujiati dari UPT SD Negeri Binangun 3. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rom hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi, alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun Bu Titi. Alhamdulillah. Nah, Bapak, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Ramadan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini pada coaching kita hari ini. Akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Baik. Kemudian bagaimana Pak Ramadan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachingnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi pertanyaan. Pertama, yang akan saya tanyakan kepada Pak Ramadan adalah yang pertama, kompetensi apa yang akan Pak Ramadan kembangkan pada coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan pada keterampilan coaching saya adalah saya ingin mengembangkan presence saya atau kehadiran penuh saya. Kemudian saya akan mengembangkan mendengarkan aktif saya dan mengajukan pertanyaan berbobot saya kepada coaching. Gitu, begitu. Iya, Pak. Yang kedua, kompetensi bagian mana yang Bapak inginkan untuk saya amati? Di antara tiga tadi, saya ingin Ibu lebih mengamati di bagian mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang saya mau nanti betul-betul diamati. Yang ketiga, bagaimana penilaian Pak Ramadan sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Begini Bu Titi, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif akan sangat berguna pada proses coaching. Kemudian juga untuk menggali pertanyaan, mengajukan pertanyaan berbobot itu juga penting juga. Jadi dua-duanya nanti ya. Nah, selanjutnya, apa harapan Pak Ramadan inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin saya ingin coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh coaching. Itu harapan saya. Dengan saya mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan baik. Itu. Nah, demikian dulu ya Pak ya. Oke, observasi kali ini silahkan Pak Ramadan lakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih buat kesempatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yus, kok kemarin katanya ngajak ketemuan, ada yang mau disampaikan atau diceritakan Bu Yus? Waalaikumsalam Pak Rom. Betul Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Pak Rom. Baik, tapi kita nanti mungkin hanya waktunya saya kosong ini paling sekitar 20 sampai 30 menit Bu Yus. Bu Yus butuh waktu berapa kira-kira? Segitu sudah cukup Pak Rom. Oh begitu ya. Begini Pak Rom, ini terkait dengan rekan sekolah yang kurang buruk, kurang baik menurut saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran, yang masih menggunakan metode konvensional, terus ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal kan kita sudah ketahui semua perkembangan zaman semakin canggih Pak Ge, teknologi pembelajaran juga semakin banyak. Tapi guru-guru di sekolah itu kok tidak mau berubah, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu Pak. Oke. Kalau apa yang disampaikan Bu Yus tadi, kalau saya garis bawahi, ya ini berarti permasalahannya adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru Bu Yus itu masih menggunakan pembelajaran yang konvensional, kurang variatif, gitu ya. Media ataupun model pembelajarannya masih menggunakan model-model yang lama. Nah, sekarang kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah Pak, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke. Jadi yang Ibu harapkan adalah ingin adanya perubahan, gitu ya. Kira-kira perubahannya seperti apa yang Bu Yus harapkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti puisi, sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Ya, metode ceramah saja tanpa adanya media apapun, jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu. Jadi yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan bervariasi itu seperti metodenya, modelnya, ataupun media itu bisa dikatakan bervariasi. Ya, bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal yang Ibu dan itu berada di titik di level berapa jika diurutkan atau di ranking 1 sampai 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang berada di level berapa? Sepertinya masih berada di level 5 Pak. Saya merasa masih di level 5 karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru yang senior yang mungkin kurang bisa menggunakan IT. Jadi agak sulit. Mungkin saat ini masih di level 5. Masih di level 5 ya? Nah, kira-kira di level berapa Bu Yus pengen meningkatkan atau pengen agar itu terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif? Maksud saya, yang Ibu harapkan itu menuju level berapa dari 5 itu tadi? Dari 5 itu tadi saya berharap mungkin sampai ke 7 sudah lumayan bagus sih. Karena memang sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan senior Pak. Jadi dari 5 ke 7 mungkin itu yang saya ingin lakukan.
Nah, dari harapannya dari level 5 ke level 7, nggih. Nggih. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Yus lakukan untuk menciptakan atau menaikkan level adanya perubahan dari 5 ke 7 itu tadi? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya, Pak. Rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi mungkin secara bergantian. Oh begitu ya. Oke, untuk mau mentoring ya. Nanti saya Bu Yus akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan ya. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira selain dengan cara mentoring ya, yang Ibu rencanakan tadi, selain itu ada tidak strategi lain yang mungkin pernah Ibu terapkan dan itu bisa meningkatkan? Oke. Selain mentoring, saya akan mencoba nanti itu konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media atau model yang lebih bervariatif. Oh, berarti Bu Yus sudah merencanakan tentang mentoring ya, pendampingan atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiga ini, menurut Bu Yus, kira-kira saat ini yang lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi atau dilakukan itu yang mana dari ketiga itu tadi? Dari ketiganya tadi mungkin yang mentoring dulu, Pak. Mentoring ya? Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang. Terus waktu juga tidak sebentar, kemudian biaya juga banyak, mungkin membutuhkan biaya banyak dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan yaitu dengan mentoring. Oke, dengan pilih mentoring ya berarti. Kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan dukungan atau support atau bantuan dari siapa saja dan bagaimana cara membantunya? Mungkin nanti saya bisa membantu atau yang lain. Saya nanti mungkin butuh bantuan teman-teman guru dan juga mungkin teman guru yang sudah ahli dalam IT atau menggunakan pembelajaran untuk menggunakan pembelajaran yang bervariatif tersebut kan harus menggunakan IT, Pak ya. Jadi saya akan merangkul guru yang sudah ahli dalam IT tersebut. Mungkin karena di sekolah saya banyak yang senior, jadi saya akan mencoba untuk mengajak Bu Nurus yang lebih ahli. Oke. Berarti Ibu ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja di sekolah. Sudah dipilih mentoring ya? Nah, kira-kira kapan mentoring ini mau direalisasikan? Insya Allah secepatnya, Pak Rob. Saya akan melakukan minggu depan mungkin, Pak ya. Kita akan coba berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan rekan di sekolah, dan saya juga akan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut lebih dahulu. Nah, sekarang pertanyaan saya mungkin bagaimana dari bagaimana Ibu ya, dari percakapan yang kita lakukan ini hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana caranya untuk menjadikan suatu perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan-kegiatan mentoring tersebut. Kemudian dibantu juga dengan teman guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT dan dalam pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu Yus, sudah ada gambaran ya untuk TU bagaimana menciptakan adanya perubahan yang lebih variatif. Kemudian saya tunggu nanti kabarnya, hasilnya setelah melakukan mentoring. Saya siap untuk mendengarkan cerita-cerita Bu Yus lagi,
Gitu nggih. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin ada lagi yang perlu disampaikan Bu Yus? Sudah Cukup nggih. Iya. Ya, cukup nggih. Percakapan kita hari ini karena Bu Yus sudah cukup, sudah menemukan solusinya. Percakapan kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga rencana-rencana Bu Yus yang sudah disampaikan tadi melalui kegiatan mentoring, berkolaborasi dengan teman sejawat itu bisa berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan yang tadi dari level 5 menuju level 7 terkait dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Begitu ya Bu Yus. Terima kasih banyak Pak Ron. Sama-sama. Sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan kisah saya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Baik Bu Yus, sama-sama. Mungkin lain kali kalau ada sesuatu permasalahan dapat diceritakan kepada saya dan tidak usah sungkan-sungkan, langsung hubungi saya. Masih punya nomor saya nggih? Semoga kita bisa ngobrol di lain hari dan di lain kesempatan. Saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi. Ya. Pak Ron, Yeah. tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Yus. Yeah. Ya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yeah. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terhadap indikator pencapaian yang diinginkan coaching? Yang sudah saya lakukan saat coaching tadi yaitu saya sudah melakukan coaching dengan alur perintah, mulai dari menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu sudah bisa menggali coaching untuk menemukan permasalahan, untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ada tadi. Oke, menurut saya sebagai observer, coaching yang baik ya Pak, lakukan dengan baik, tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur delta. Dan Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada guru, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan secara dengan prinsip-prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching tadi, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Karena apa? Karena mungkin di antara teman-teman itu memang membutuhkan coach untuk meningkatkan kompetensinya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ramadan. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Sama-sama Pak